Kali ini gue pengen bahas tentang sales. Gue punya hubungan yang sangat menarik when it comes to sales. Kenapa? Karena technically gue tidak punya sales background sama sekali. Dari karir gue di awal, kerjaan gue tuh hampir selalu fokusnya di deliver the service. Waktu gue kerja di manajemen consulting, projectnya tuh udah digolin sama bos-bos gue, dan tim gue masuk untuk mengexecute project tersebut. Ketika gue kerja di startup, gue fokus untuk membenahi proses-proses internal. Jadi mungkin lebih mendekati kayak operations, HR, organisasi. Jadi gue jarang banget terlibat dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke eksternal, apalagi sales. The same time, ketika gue memulai usaha sendiri, pagi kalau mulainya sendirian dan jualan jasa, itu nggak bisa deh kabur dari yang namanya sales. Jadilah pelan-pelan gue mencoba untuk belajar. Sales itu tuh kayak gimana sih prosesnya? Yang pertama gue lakukan adalah gue melihat dulu kira-kira apa existing skills yang gue miliki yang ternyata related dengan kemampuan sales. Dan waktu itu gue sadar, gue kan sebenarnya internally harus banyak melakukan sales atau jualan. Kenapa? Karena project-project gue itu sifatnya adalah inisiatif yang perlu dilakukan sama banyak stakeholder di dalam organisasi. Contohnya, waktu itu gue bikin project di mana satu company itu harus menggunakan tools yang bernama Asana. Artinya, gue kan kayak harus menjual Asana itu ke leader-leader yang ada di company gue supaya mereka mau pakai dan actually ngajarin mereka cara makainya. Ngajarin cara makainya tuh buat gue nggak susah karena gue emang suka toolnya dan gue pakai setiap hari. Yang susah adalah masuk dan mengubah persepsi mereka kalau mereka punya mispersepsi dan juga mengconvince mereka benefitnya. Karena in the short term, yang namanya mencoba hal baru pasti akan lumayan repot. Nah, ketika gue reflect dari situ, sebenarnya gue cukup punya modal. Karena gue terbiasa untuk ngobrol sama orang-orang yang posisinya tinggi dan meminta mereka melakukan sesuatu. Biarpun mereka nggak bayar sesuatu sama gue, tapi ada hal yang gue jual sama mereka. Bahkan kalau gue tilik balik ke hari-hari gue sebagai manajemen consulting, ternyata ada juga loh yang gue lakukan saat itu yang berhubungan dengan sales. Karena saat itu gue menjual solusi. Klien datang punya masalah, dari masalah tersebut kita sebagai tim, kita pikirin solusinya, terus kita menjual solusinya. Oh ya Pak, kalau masalah gini berarti ada inisiatifnya 1, 2, 3, kita udah benchmark dari mana, ini hasil analisis kita, boom. That can actually be considered as selling. Jadi dari situ gue sadar, gue nggak mulai dari nol. Dan gue yakin siapapun lo nggak akan mulai dari nol. Karena lo tuh pernah, pasti punya pengalaman untuk menjual atau meyakinkan seseorang akan sesuatu. So you are actually not starting from zero. Regardless lo tuh punya background sales atau tidak. Terus yang kedua, dari situ ya udah fokus gue adalah gue langsung aja praktek. Ketika ada orang lihat konten gue atau kenalan gue mencoba untuk ngontak gue buat proses sales, buat menggunakan jasa training gue, ya gue ladangin aja. Dari situ gue baru belajar pelan-pelan. Oh ternyata ada yang namanya proposal, ada yang namanya quotation, ada yang namanya discovery call, ada yang namanya negosiasi, ada yang namanya procurement, ada yang namanya nanti PO. Jadi kayak semuanya tuh ternyata gue belajarnya dengan situasi di lapangan. Oh ternyata gitu ya. Dan akhirnya gue runutin dari awal tuh sebenarnya proses-prosesnya ada apa aja sih. Dari itu gue belajar bahwa nomor satu kita mesti punya namanya lead generation, alias kayak potensi klien itu masuk. Ketika lead generation yang udah ada, the next step adalah conversion. Gimana dari mereka yang tertarik, kita bisa mengconvert mereka dari tertarik menjadi orang yang beli. Ketika mereka udah tertarik, tahapan selanjutnya adalah kita paperwork biasanya. Antara kalau misalnya, karena gue banyak kerja sama korporasi, ya vendor registration, terus ngurusin proses dealingnya, dan nanti akhirnya deliver service dan invoice. Nah, ketika ngeliatnya dalam bentuk sistem, jadinya jauh lebih gampang buat gue untuk memikirkan bagian mana yang perlu untuk dioptimalkan. Nah, jadi dari situ, sebenarnya gue jadi semakin sadar bahwa, hey, actually it's not too complicated ya untuk melakukan yang namanya proses sales. Barulah masuk di step yang nomor 3.
yaitu mencoba untuk mengoptimalisasi dari proses-proses yang ada. Jadi untuk lead generation, apa sih yang perlu gue lakukan supaya lebih banyak yang request training? Salah satunya dengan bikin konten, dengan ngisi di conference, dengan bikin buku, dengan putting myself out there, sehingga lebih banyak orang yang tahu kalau gue itu menawarkan jasa training, dan kalau memang ada kebutuhan, mereka akan tertarik dan reach out ke gue. Tapi sekarang gue juga masih terus bereksperimen, ada nggak ya cara yang lebih efektif lagi untuk mendatangkan klien? Karena ya gue baru mulai bisnis ini 3 tahun full time, dan tentunya masih banyak organisasi-organisasi yang belum gue jamah gitu. Biarpun sekarang sudah cukup banyak juga lah yang udah memakai jasa gue, dan thank you for that. Yang kedua adalah tentang di proses conversionnya. Ini proses yang menarik, dan buat gue for so long ini yang paling paling memberikan mixed feeling gitu ya. Jadi konteksnya adalah udah ada potensial klien yang reach out ke gue, setelah itu mereka akan mulai nanya-nanya gitu. Dan di sini gue bisa kelihatan ada yang memang pertama mereka itu lagi shopping aja, mereka lagi cari tahu, Fik, lo harganya berapa sih? Nih kayak gitulah. Banyak yang bilang kalau, wah angka lo tuh jangan lo kasih tahu dari awal gitu, itu kan rahasia. Gue kasih tahu dari awal biasanya. Dan itu range. Oh, lo minta kayak gitu, range-nya sekian sampai sekian. Awalnya, jujur aja gue tidak comfortable melakukan hal itu. Karena kayak, apaan, belum apa-apa ngomonginnya duit. Mata duitan banget. Justru terbalik, gue mikirnya adalah, gue sibuk, calon klien gue sibuk, daripada kita buang-buang waktu untuk ngomongin hal yang gak kejadian, mendingan kita ngomong dari depan. Tuh. Jadi gue bilang, lu minta training 1 hari, kalau minta training 1 hari, kurang lebih, gitu, itu akan start from sekian, dengan peserta kayak lo, jumlahnya kayak begitu, dan segala macamnya. Kira-kira ini masuk gak? Setelah dari situ, barulah kita lihat pembicaranya lanjut atau tidak. Kalau misalnya mereka lagi nggak ada budget, oh ya sorry ini out of budget, kayaknya kita nggak bisa. Oke, it's fine. Jadi dari situ-situ gue belajar. Terus yang kedua, ini eksperimen baru yang gue lakukan. Dulu tuh gue tiap kali ada yang mulai request, gue akan bilang kayak, yaudah yuk kita jump into the call. Gitu. Dan itu sebenarnya ya tadi nggak sejalan dengan prinsip yang pertama. Karena gue pikir kayak, oh yaudah mungkin nanti gue bisa mengubah perspektifnya dia gitu. Nah, sekarang gue mencoba, sebelum kita jumping into the call, kita mulai dengan chattingan aja terlebih dahulu. Gue nanya, di sana ada kebutuhan apa, terus nanti dia kasih tahu, kita chatting-chattingan gitu. Di situ gue bilang, oke, tadi kan dari awal gue udah kasih tahu estimate-nya, sekarang gue mau firmin nih, kira-kira kalau dengan apa yang kita bahas, angkanya segini gitu. Ini kira-kira works atau enggak? Only after that, gue baru akan kirim proposal. Karena kalau kita di situ aja nggak agree, ngapain gue kirim proposal? Nanti proposal gue malah bakal di-reject gitu aja. Dan ini lumayan, ini counterintuitive, karena kayak, wah, kan kalau mau sales gitu lu harus call gitu. Gue waktu itu tervalidasi karena gue nonton sebuah webinar di mana di situ diajarin kalau sales itu tidak harus lewat proses calling. Ya kalau misalnya memang, kan yang paling penting adalah komunikasi. Dan kalau komunikasi bisa lewat chat dan kita sama-sama mau, dan kenapa enggak gitu. Nah, biasanya yang paling menegangkan adalah setelah ini. Karena udah agree on the chat, gue kirim, akhirnya selembar 2 lembar PDF gitu ya, kurang lebih rangkumannya apa, scope of work-nya dan harganya berapa. The next thing adalah gue mendengar balik dari mereka. Dulu gue mikir kayak, wah gue harus Uber nih. 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi. Sekarang gue simple. Di akhir proposal gue bilang, tolong respon. Biasanya kurang lebih gue ngasih range-nya antara 3 hari sampai 1 minggu. Tergantung konteksnya dan kayak kapan deadline-nya, berapa besar harganya. Dan habis itu gue tunggu mereka bakal respon apa gitu. Dulu tuh gue follow up terus. Misalnya udah 1 minggu nggak dibales, minggu depannya gue follow up lagi. Gitu. Sekarang gue udah berhenti atau mengurangi kali ya. Sangat mengurangi. Karena prinsip gue gini, kalau mereka emang butuh, nanti mereka bakal reach out lagi. Kalau udah gue kasih mereka nggak bales, ya udah gue anggap mereka something happen on their side, and that artinya ya udah gue nggak usah menunggu proposal tersebut. Gue nggak tahu sih apakah ini cara yang paling tepat, tapi so far it's very peaceful karena gue nggak perlu anxious untuk kayak kenapa sih nggak dibalas-balas gitu. Karena realitanya banyak banget yang nge-ghosting. Jadi abis gue send nggak dibales. Gitu. Gue sangat berharap sih, seenggaknya balas aja kalau misalnya ternyata oh ya kita nggak jadi, kita nggak bisa, kita nggak
kita nggak masuk budgetnya, ada sedikit perubahan, nggak masalah, nggak masalah. Kita semua orang dewasa yang menjalankan bisnis, so communication is important. Kita saling transparan aja. Gue juga paham kok, gitu. Kayak, apa ya, just because misalnya kayak lo ngerasa harga training gue kemahalan, terus lo nggak mau pakai, doesn't mean gue akan bilang kayak, ih lu parah banget gitu. Karena setiap orang, setiap organisasi akan punya parameternya sendiri gitu. Mereka mau bayar mahal buat apa? Gue mau bayar course 40 juta. Tapi kalau bayar tas 40 juta, mungkin gue nggak mau. Dan lo mungkin terbalik. Lo mau bayar tas 40 juta, tapi lo nggak mau bayar course bahkan 400 ribu. It's fine. Karena kita semua punya preferensi yang berbeda-beda when it comes how we wanna spend our money. Nah jadi, dari proses itu, gue banyak belajar dan melakukan banyak eksperimen terus-menerus. Nah, moral of the story-nya apa di sini? Ketika lo melakukan hal yang baru, jangan terlalu merasa bahwa, hayalah, gue nggak bisa nih, gue nggak punya pengalaman nih, gitu. Look back dulu pengalaman lo sebelumnya, dan kira-kira connect apa yang relevan dengan apa yang akan lo lakukan. Terus coba lo petain prosesnya, sehingga lo tuh clear gitu. Karena kalau misalnya kita cuma sepotong dan sporadik, jadi bingung sendiri. Barulah yang ketiga, kita mulai optimalisasi prosesnya sedikit demi sedikit. Kalau ada yang leakage di mana, leads-nya kurang, gue mesti ngapain ya buat naikin leads. Conversion-nya kurang, gue mesti ngapain ya. Aduh, proses procurement-nya lama banget, gue mesti ngapain nih. Dan blessing in disguise, mungkin karena gue nggak punya background sales, ya gue jadi ngeliat aja dari berbagai contoh yang ada dan gue pick up kira-kira mana yang cocok. Karena ini nggak cuma berlaku di sales ya, ini berlaku dimanapun. Seringkali kita terjebak sama apa yang namanya best practice. Padahal itu adalah common practice yang udah sering dilakukan di dalam sebuah industri atau practice. Padahal sebenarnya mungkin di dalam konteks lo, bisnis lo, produk lo, service lo, it's a different thing. So give yourself the room to experiment. Dan karena gue banyak belajar dari orang-orang di luar negeri sana yang mungkin cara kerjanya beda, jadinya kayak, oh bisa ya, kayak begitu. Kayak tadi, gitu. Gue juga jadi takjub, gitu. Kayak sebulanan terakhir jumlah sales call gue turun, tapi sales gue naik. Ya kenapa? Karena ternyata bisa closing tanpa melakukan call. Dan baru call nanti ketika kita udah deal dan kita ngomongin detailnya. But again, it works for me, it may not work for you. It's all about experimenting and trying. Sekarang gue mau nanya sama lo. Jadi kalau buat lo sendiri, apa sebuah domain yang saat ini lagi lo coba buat pelajari? And what's your plan to be better at it? Specifically kalau ternyata lo juga lagi mendalami sales seperti gue gitu. Apalagi kira-kira challenge lo dalam melakukan proses sales. Dan mungkin nanti gue akan rekam lanjutannya dan apa hal baru lagi yang bisa gue tambahkan di situ. Let me know.